3. Welcome back to our channel. Kali ini kita mau bikin sebuah konten semacam diskusi gitu. Ya konten juga sih. Emang pengen meluapkan aja gitu. Ya. Gak pengen dikontenin karena konten gitu. Tapi kan semua yang kita upload itu kan jadinya konten. Ya tapi bukan yang Upload konten gitu. Ya itulah. Jadi kita mau ngebahas soal eksploitasi anak. Nah, Eksploitasi anak sebenarnya lebar ya. iya banyak. Ada kalau yang kita pikir secara sebelum kita punya anak, kita mikirnya eksploitasi anak tuh cuman anak kecil, iya. Bawa anak, dibawa muter-muter seharian, itu eksploitasi anak. Ya, eksploitasi anak. Atau anaknya disuruh kerja, ya enggak? Disuruh kerja. Karena walaupun dulu ya setahu aku, tapi aku takut salah juga. Setahu aku walaupun ibu dan ayahnya sakit, anak yang di bawah umur tetap nggak boleh kerja ya. Soalnya sempet kemarin inget nggak kita makan di itu, terus ada anak kecil yang ngasih Ngasih bil. Iya. Terus kayak gitu bayi sebelah bilang, ih pinter banget, dan di kepala kita cuman parah banget, tapi ya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nah ya itu yang lebih apa ya, ibaratnya eksploitasi anak yang paling tidak boleh lah gitu ya. Iya. Ya semacam itu. Tapi ternyata makin kesini nih eksploitasi anak tuh makin banyak nih, makin melebar Aku gitu. rapiin kerudung. Nah, terus kalau di sebelum ada sosial media, eksploitasi anak itu jadi lebih ke anak kecil yang lucu, terus dijadiin artis, ya kan? Ada yang bilang jadi eksploitasi anak juga. Jadi eksploitasi anak karena misalnya produk baby, terus dia jadi ngiklanin baby, itu jatuhnya eksploitasi bukan? Tapi satu sisi kan emang membutuhkan ya. Tapi waktu aku sempat dengar kalau jadi kayak anak-anak kecil cilik zaman dulu itu, gajinya mereka sama ibunya ditaruh di rekening anaknya, yang bisa diambil nanti setelah dia udah dewasa. Tapi beberapa uangnya itu emang digunakan oleh ibunya untuk kepentingan anaknya, karena emang kenyataannya mungkin yang bisa ibaratnya menjual itu anaknya, karena ibunya mungkin gimana ya, kadang emang kalau misalnya udah dikasih duit ya itu juga kadang buta juga gitu loh, ngerti nggak sih? Sebenarnya kurang paham juga, cuma sepandangan gue pribadi sih, maksudnya gimana ya, selama itu nggak membebankan pikiran atau psikis anak, misalnya dia lagi nggak mau terus tiba-tiba dipaksa segala macem, itu gue kayak aduh kasihan banget sih. Maksudnya hal-hal yang kayak menghilangkan masa kecilnya itulah. Ini waktu itu pernah ada di China kemarinan baru, jadi ada model anak kecil yang dipukul untuk senyum, kamu tau nggak? Nggak tahu. Jadi dia tuh dipukul sama ibunya karena dia harus senyum untuk model pakaian. Jadi di Cina itu emang pakaian anak kecil tuh kayak melejit apa pokoknya banyak, dan mereka tuh bisa 1 jam itu sekitar 80 baju, bayangin. Aku aja 1 hari tuh 7 biji baju, dan anak kecil 80 dalam 1 jam itu, wah itu menurut aku nyiksa sih. Dan bahkan mereka, ya ini aku baca di berita ya, aku nggak tahu kebenarannya itu bener terjadi apa enggak. Jadi mereka tuh kayak dikasih obat untuk mereka tuh nggak cepet tumbuh. Jadi mereka tuh stay imut gitu. Tapi mungkin di Indonesia nggak sekejam itu kali ya. Iya. Indonesia nggak sekejam. Ya pokoknya sih selama itu nggak merenggut masa kecil anak, terus juga kayak nggak yang dia dari pagi sampai sore sekolah, pulang sekolah dia harus syuting atau misalnya harus ada kerjaan, terus malamnya lagi dia harus bikin PR, terus tidurnya cuma bentar, kayak gitu sih sebenarnya ya jangan sampai kayak gitu sih. Cuma emang kita juga masih nyari tahu apa sih sebenarnya yang termasuk dari eksploitasi anak itu sendiri di dalam sosial media. Nah cuma sebenarnya ada satu scoop lagi sih yang sebenarnya kita pengen bahas ya, kayak apa? Kayak apa? Ya jadi kita pengen ngomongin diri kita sendiri dulu aja ya terhadap anak gitu. Jadi pas Biru lahir itu kita emang
udah langsung komitmen kita nggak mau bikin Instagram. Instagram pribadi. Tapi please ini dulu ya, aku sama Niko sama sekali nggak maksud menyinggung ibu-ibu lain yang kayak gitu, karena kita sendiri punya temen yang punya anaknya punya Instagram dan lain sebagainya. Ya sebenarnya nggak masalah juga gitu itu, kan. Gimana ya? Menurut aku cara didik orang tuh beda-beda. Dan mereka tuh punya tujuan. Ya kayak kita ngajarin anak tuh pasti tujuannya sama untuk kebaikan anak, cuma mungkin caranya ada yang berbeda-beda karena ya kita beda orang tua. Jangankan kita beda orang tua ya, kita sama suami istri aja nih, kadang-kadang mau ngedidik satu anak aja kadang-kadang beda pendapat, pengennya yang cara didiknya kayak gini, yang satu pengen didik kayak gini, apalagi pasangan-pasangan yang beda gitu. Udah pasti cara pikir dan pandangnya berbeda-beda, cuma pasti tujuannya untuk kebaikan juga gitu. Nah ini juga ada, kamu jangan terlalu salah sih, takutnya aku salah. Nah ini juga nanti aku mau ngasihin klip-klip di mana aku sempat podcast sama Kak Raditya Dika dan kita sempat bikin Q&A kemarin dan kita udah lumayan membahas tentang Sabiru yang ternyata menjadi terkenal ini. Dan kita tapi mau mungkin karena emang kemarin omongannya Campur panjang gitu, terus orang-orang juga males nontonnya dan bagian ini banyak yang skip, akhirnya nggak nyampe gitu. Makanya kita pengen bikin video ini biar khusus ngomongin ini, jadi orang-orang tuh lebih tahu lah apa yang kita sampaikan gitu tentang Sabiru ini gitu. Nah jadi emang sekarang ini ya emang kenyataannya ya. Mungkin karena di era kita, di angkatan kita tuh banyak banget mama muda gitu dan papa muda yang menghasilkan anak-anak yang mungkin lucu dan pinter dan segala macam. Dan kalau kalian ini fact ya, jadi anak apa sih biru itu apa sih gen X ya? Nggak tahu tuh. Ya pokoknya Kalo gen kita kan terbaru milenial ya, gitu gen ya. terbaru nih biru itu emang pinter banget karena orang tuanya tuh udah melek edukasi, nggak kayak orang tua kita yang kolot yang mungkin ASI tuh nggak nyampe 2 tahun, tapi kita tuh udah tahu kita tuh harus ngapain, harus tanya dokter, ahli gizi dan bla bla bla. Nah terus jadi gini, kita mau ceritain dari awal aku hamil. Nah jadi pas aku hamil itu aku juga sadar bahwa ternyata reaksi netizen itu terhadap kehamilan aku tuh sungguh luar biasa besar gitu. Maksudnya padahal aku tuh bener-bener nothing lah, maksudnya orang lihat aku tuh cuman orang yang terkenal di sosial media. Orang tuh nggak mau ngakuin kalau aku ini pengusaha atau lain sebagainya gitu, karena ya mereka memang 80% tahu aku dari sosial media gitu. Selebgram aja gitu. Ya selebgram deh gitu, ya bahasa jeleknya gitu. Bukan jeleknya, maksudnya gini, selebgram tuh bagi kita tuh orang-orang yang berkonten berkreasi di Instagram gitu ya, kayak teman-teman dari Indofitgram tuh baru selebgram, ya nggak sih? Mereka jatuhnya konten kreator. Konten kreator ya. Lo suka selebgram apa? Bagi aku asal sekedar terkenal gitu. Iya. Oh, iya. Menurut aku sih gitu ya, maksudnya selebgram itu orang yang terkenal aja di Instagram, entah apa kontennya. Kalau konten kreator ya udah jadi lebar. Oke, jadi hilang deh si itu. Oke. Nah, jadi pas aku hamil tuh aku ngerasain emang kayak luar biasa reaksinya ini. Terus kita ngerasa waktu itu aku juga ngomongin di Q&A, artis luar negeri ini nggak pernah nge-expose anaknya, bahkan kita nggak tahu kalau dia tuh udah punya anak, gitu kan. Kita cari tahu lagi kenapa sih, ada apa sih, mereka nggak pernah post itu di sosial media, dan kita menemukan jawaban bahwa intinya artis-artis Hollywood ini nggak tahu nih anak nih mau apa enggak sih terkenal gitu. Karena sosial media artis itu pasti banyak followersnya, dan kalau dia post muka anaknya otomatis akan terkenal pula kayak gitu. Nah terus kita mikirkan, tapi pengen deh, maksudnya masih ada ego di mana pengen deh sebenarnya ya nggak cuma kita aja gitu, mungkin orang tua kita juga di zaman yang belum modern. Wah pasti di rumah lo pada banyak tuh yang namanya album foto kan. Album foto tuh banyak banget tuh. Pasti emang yang namanya orang tua tuh
seneng gitu mengabadikan momen-momen anak gitu. Cuman kan yang dikuatin orang-orang itu masalah kita ini dilihat orang. Ya, jadi saat di post yang lihat banyak. Beda kalau yang nge-post itu misalnya yang followersnya ya maksudnya kita pengen gitu. ngasih gue pengen ngasih tau dulu, maksudnya sebenarnya tuh semua orang tuh seneng gitu ngeliat perkembangan anaknya, pengen mengabadikannya gitu. Malah gue ngeliat kan, kalau gue suka ngeliat followers gue tuh banyak yang ibu-ibu juga, ada yang ibu-ibu muda maupun ibu-ibu tua, ya mereka melakukan hal yang sama aja sama kita sebenarnya, sama kayak kita gitu, ngevideoin, ngefoto, itu tuh hal-hal lumrah gitu bagi yang namanya orang tua. Hanya ya karena kita ini followersnya banyak ini yang mengakibatkan reaksi-reaksi yang maksudnya antara ada yang kita inginkan dan yang kita tidak inginkan. Dan emang sih yang namanya kita ngepost sesuatu itu ada yang namanya aksi reaksi gitu loh. Berarti nggak sih, kita ngepost ada reaksi dari orang dan reaksinya nggak bisa kita kontrol, bisa pro dan kontra. Nah sebenarnya yang mungkin kita ini pengen tekenin lagi nih, Sabiru ini dari awal lahir kita bikin satu peraturan bahwa kita nggak mau Sabiru punya Instagram. Kenapa? Karena gimana ya, aku takutin rada sensitif. Maksudnya kalau orang tua lain aku nggak tahu apa, karena waktu itu ada juga yang bilang kalau dia tuh bikin Instagram anaknya supaya anaknya tuh kalau udah gede tuh ada namanya. Maksudnya namanya tuh tersimpan gitu, nggak dibikin fanbase. Ya mungkin juga buat kenang-kenangan. Mungkin buat kenang-kenangan gitu. Atau yang nge-follow tuh cuman orang-orang terdekatnya dia aja. Cuman kita mikir ngapain juga dibikin Instagram, kalau kita ya ngapain juga dibikin Instagram, mungkin nanti platformnya lain lagi gitu, udah beda lagi, udah bukan Instagram lagi. Dan kita ngerasa mungkin gini, kita tuh lumayan tipikal orang yang ngikutin rules gitu. Misalnya Instagram itu kan rulesnya itu bisa yang login yang bikin itu di atas 13 tahun. Kalau dia belum 13 tahun ya seharusnya nggak boleh. Karena adik aku itu tuh sebenarnya aku marah banget dia punya Instagram, karena aku ngerasa dia belum boleh punya YouTube. Kalau YouTube berarti harus ada age restricted-nya. Dan beberapa anak artis cilik di luar negeri itu yang di bawah umur biasanya semuanya dikontrol sama ibunya, dan yang bikin caption ibunya, semuanya ibunya. Dan itu kan, tapi itu mereka emang public figure gitu loh, anaknya tuh public figure. Jadi kita ngerasa bikin Instagram Sabiru itu nggak penting gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakuin itu adalah meminta fanbase-nya Sabiru untuk nge-delete account-nya. Memang sih ini juga ada pro kontra, karena orang-orang pada merasa kalau aku ini arogan. Kita ini ngerasa seakan-akan biar kita aja yang upload videonya. Sebenarnya bukan itu maksudnya, tapi seandainya kita upload foto yang Sabiru dan ternyata ada komen jelek, kita tuh bisa hapus. Kenapa kita hapus? Sebenarnya saat ada yang komen jelek tentang Sabiru, aku tahu dan paham bahwa Biru itu belum bisa baca, tapi jejak digital itu forever gitu. Maksudnya even aku search nama mama aku aja masih ada foto mudanya dari Facebook zaman tahun berapa gitu kan. Jadi aku nggak tahu itu akan dilihat sama dia nantinya apa enggak. Dan aku sendiri jujur merasa bersalah seandainya itu terjadi, walaupun emang sih salah aku juga dari awal ngepost di Instagram aku soal fotonya itu. Dan semakin banyak fanbase Sabiru itu semakin kemungkinan muncul deh orang-orang itu semakin tok malah nggak usah orang lain gitu ya, di Instagram gue sendiri aja ngeliat explore waktu itu, kenapa ada video dia lagi padahal tuh entah itu pasti dari fanbase segala macam. Wah, gua aja yang bapaknya enek gitu ya ngeliat di explore dia mulu, gimana orang lain gitu. Dan terbukti ya orang kan kayak waktu itu deh, misalnya pernikahannya artis siapa diomongin, terus kayak lu ngomongin itu mulu dah. Mungkin itu juga yang dirasakan sama orang-orang pas Sabiru. Dan maksudnya kita sendiri ya, mungkin ini ada pembelaan sedikit ke kita ini nggak sesering itu ngupload dia sebenarnya. Kalau mau comparison ke orang-orang lain, tapi ini bukan aku menjatuhkan orang lain, tapi kayak kenapa kita ya gitu, kenapa kita banget ya kayaknya yang dijadiin highlight orang-orang, dimana kita nih yang eksploitasi. Padahal even dari yang followersnya banyak, masa artis-artis ini mereka tuh jadiin highlights, terus jadiin ada yang jadiin suatu brand segala macam. Kita nih masih nggak berani ke tahap itu, bahkan kita nggak ada niatan sama sekali ke tahap itu. Aku nggak tahu ini minggu nggak sih ngomong kayak gini. Jujur aja ini bukan konten untuk nyari pembelaan atau apa, tapi ini kita pengen selain dari sisi edukasi kita juga aja. gitu. Iya, ini pengen dari sisi kita aja. Maksudnya kalau misalnya ada teman-teman lain yang tersinggung ya mohon maaf gitu. Cuma
ini udah harus dikeluarin dari kita banget nih. Apa sih? Soalnya dari awal itu sebenarnya kita emang udah pengen ngomong soal ini, cuman emang kita takut banget nyinggung gitu. Kita takut banget nyinggung. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa, ya mohon maaf itu juga. Iya kan, karena ya kita juga nggak sempurna. Kalau kita sempurna mungkin kita kayak Raisa Hamish yang bener-bener nggak ngupload sama sekali. Kita aja masih, sebenarnya kita juga masih berdosa lah gitu. Nah, kita udah nge-goodbye-in fanbase-nya Sabiru, dan kita minta teman-teman kita dan mama aku juga, semua relasi kita kasih tahu untuk jangan upload foto Biru yang lagi telanjang, yang lagi pup, dan yang lagi nangis. Karena kadang-kadang kan kalau lagi di rumah kan tiba-tiba habis mandi lari-lari, nah kadang-kadang tuh suka nggak sengaja. Iya, gitu. ke video sama beberapa teman kita. Nah, kenapa 3 hal ini aku hindari banget? Maksudnya ya ada sih nangis, bukan nangis abusive ya, nangis lucu aja, bukan nangis yang karena dihukum gitu, atau nangis yang parah banget harus diiniin, karena ternyata 3 hal itu, pup atau pipis, mandi atau telanjang bugil, dan nangis karena misalnya dihukum atau dia kejedut atau segala macam, itu tuh ternyata abusive content untuk anak kecil ternyata. Dan aku waktu itu tahu dari ada YouTuber luar negeri, dia bikin prank anaknya jadi sakit perut. Kamu tau gak sih? Anak itu jadi sakit perut, terus nangis dan nangisnya itu dijadiin konten, dan ternyata itu sebenarnya konten abusive. Lo nggak boleh ngupload, ibaratnya lo ngupload penderitaan orang lain gitu loh. Nah itu yang sebenarnya dan itu juga kita hindarin. Kita udah bilang dan teman-teman kita ngerti. Cuman emang kadang beberapa relasi kita juga nggak bisa kita bener-bener push di mana dia tuh nggak ngupload Biru sama sekali. Itu pun kadang mereka setiap hari izin ya. Kadang aku nggak ada hati juga untuk bilang nggak boleh gitu loh. Jadi kadang aku kayak ya udah yang ini aja ya. Kadang kalau misalnya Biru ini lagi nggak mood di foto dan kesel gitu, so aku bilang kalau dia nggak mood di foto dan kesel, hargain keputusan dia ya, jangan diupload. Yang kan kadang emang lucu ya pas Biru tuh nggak mau di video itu, kadang dia suka gitu, itu lucu banget. Tapi aku mikir ini tuh hak dia tuh udah ngasih respon bahwa dia nggak mau di videoin, oke, jangan diupload gitu. Nah itu yang kita lakuin gitu. Dan abis itu kita juga kurang menyarankan untuk Biru foto dengan stranger. Ini juga rada-rada risky banget karena kita pasti akan dibilang sombong segala macam. Sebenarnya bukan masalah itu, tapi Biru ini belum bisa nolak dan belum bisa nerima. Kayak kalau kita mungkin kalau kita lagi bete kita bisa aduh maaf ya gitu, tapi Biru ini nggak bisa. Dan Biru ini masih anak kecil yang nggak bisa disuruh diem untuk senyum. Buat foto sama kita bertiga aja sulit gitu. Jadi saat orang lain minta foto sama Sabiru tuh sebenarnya hati aku tuh gimana ya, aduh please dong jangan minta gitu. Berarti nggak mau foto sama gue, tapi sama gue deh. Nah, ya itu yang bikin, makanya kadang, tapi emang semenjak Biru sekitar umur 6 bulan ya, kita udah berani banget untuk kita bawa Biru keluar kayak ke mall gitu. Dan kita emang udah punya prinsip dimana saat orang minta foto sama Sabiru kita harus nolak, kita harus bilang bahwa nggak bisa, maaf ya belum boleh. Kadang ada orang yang rada ngotot, kenapa harus aku bilang dia masih kecil, atau aku bilang lagi tidur, lagi rewel, lagi bete, lagi apa, aku kasih tauin aja supaya mereka ngerti. Cuman aku juga ngomong lagi di question and answer aku bahwa kalian boleh banget untuk ngajak main Biru di saat kita nggak lagi rush hour gitu loh. Kita nggak lagi buru-buru, atau kita nggak lagi family time, atau kita kadang-kadang kan Biru kan sering juga ke playground tuh, nah terus tiba-tiba ketemu sama orang lain gitu kan, ada ibu-ibu, terus tiba-tiba ngajak ngobrol, ya Biru main aja. Maksudnya nggak kita larang untuk dia harus main sama siapa, itu menurut aku totally fine. Cuman kalau seandainya sampai foto bareng itu kan mengganggu dia lagi main gitu. Dan kita sempat tahu waktu itu kemarin aku sempat nonton juga videonya Kak Ayu yang ngasih kalau Skala itu cuma di YouTube ya. Iya, cuma di YouTube. Kenapa? Karena dia tuh udah tahu kalau misalnya dia lihat handphone, dia itu pasti akan kayak nggak mau melanjutkan apa yang lagi dia lakukan, karena dia ngerasa gue nggak mau di videoin gitu. Dan aku ngerasa itu sekarang udah lumayan ada di Biru ya, padahal aku udah bilang sama teman-teman aku untuk jangan, kalau main sama Biru jangan pakai handphone, main-main gitu selayaknya anak kecil. Mereka kan nggak main handphone. Dan Biru itu kita kasih screen time satu hari itu maksimal 1 jam. Itu udah maksimal banget karena emang ya gitu aja sih rules kita gitu, rules hidup kita gitu. Jadi itu yang bikin kita jadi aware, bener nggak sih? Nah abis dari situ setelah nggak boleh foto sama stranger,
aku juga nggak ngambil endorsan kalau mereka mau ada biru di sini gitu. Jadi setiap aku promosi produk, biru itu nggak pernah ada di foto aku atau di video atau dimanapun, kecuali emang suaranya. Misalnya aku suara ada suaranya, ya mau gimana, masa aku mau suruh dia diem gitu kan. Nah kenapa aku nggak jadi dulu awal banget itu pernah aku terima 2. Yang satu itu popok. Oh, pop. Merek ya? Popok ya? Nah cuma pas popok itu waktu itu gue juga cuma bilang pokoknya selama fotonya bukan di studio atau bersama orang lain, pokoknya fotonya tidak mengganggu aktivitas dia, ya nggak apa-apa gitu. Cuma setelah itu penyesalan juga ya. Iya, sama satu lagi itu produk botol. Produk botol itu aku terima sebelum aku melahirkan. Jadi aku fotonya tuh pas banget setelah melahirkan. Terus ya aku cuma gendong, tapi aku nggak ngeliatin mukanya dia sama sekali. Terus abis itu inget juga ada satu platform belanja online waktu itu. Apa sih? Itu. Apa? Ah. Emang iya ya? Oh, Iya. enggak. Dia waktu itu pakai anak orang lain. pakai anak orang lain. Itu karena pakai anak orang. Jadi tuh timnya datang ke rumah gue. Emang waktu itu emang videoin kamu ya, videoin kamu, tapi emang ada scene anak kecilnya gitu. Nah mereka tuh sebenarnya udah mohon-mohon, ya udah pakai udah mohon-mohon, boleh nggak sih shoot Biru sebentar aja. Waktu itu Biru masih kecil, jadi belum bisa ngapa-ngapain, dia masih baru tidur aja. Waktu itu juga bilang udah kepalanya aja di belakang, nggak ada mukanya. Oke tuh enggak mau itu setelah kejadian dan botol itu, pokoknya enggak. Popok. Iya popok. Mereknya tapi itu. Iyalah. Nah terus di saat itu akhirnya kita minta tolong misalnya anak teman aku, dia fine aja gitu, nggak masalah buat dia gitu. Nah jadi waktu itu, tapi emang orang-orang banyak yang nyadar kalau itu tuh bukan anak aku, tapi ya mau gimana, namanya juga lagi iklan gitu kan. Nah setelah dari situ akhirnya kita sempet yang kayak pokoknya Biru nggak boleh dapet iklan-iklan sampai dia umur 1 tahun, dan sekarang akhirnya kita memutuskan untuk tidak akan pernah sampai iklan bayi gitu ya. Bahkan kalau iklan kita pribadi nih, kalau misalnya ada iklan, mau iklannya tentang keluarga nih, keluarga nggak ada anak, tetap nggak ada anak. Jadi kalau mau keluarga ya udah kita aja berdua gitu, nggak ada anak, kita udah mutusin itu sih sampai kita udah memutuskan itu sampai dia mungkin selamanya kali ya, maksudnya sampai dia benar-benar sampai dia akhir balik lagi, sampai dia punya KTP kan, sampai dia menentukan pekerjaannya dia gitu. Soalnya aku juga nggak mau, maksudnya aku sama Niko merasa bahwa kita berdua bisa menafkahi dia tanpa dia harus kerja. Jadi selama kita mampu ya kita aja deh yang biayain dia gitu. Kalau misalnya nanti dia udah gede, dia bisa membiayai dia sendiri, itu udah suka-suka dia kan, itu tubuh dia, hak otoritas dia gitu. Selama sekarang ini dia masih belum bisa memilih dan belum bisa sendiri dan harus ngikutin kita, ya kita tetap oke, lo nggak gue pekerjakan dalam bentuk apapun kayak gitu. Ya maupun itu duitnya mau dipakai buat dia pas gede juga ya, selama kita masih bisa ya kenapa enggak. Iya, karena kemarin itu sempat juga aku ketemu sama seseorang mami gram itu mami Instagram. Iya benar, tapi mami gram. Nah dia itu emang sempat nanya sama aku, kenapa Biru nggak pernah ikut ke semacam perkumpulan mami gram gitu ya. Yang sebenarnya aku mau jelasin ke dia tuh nggak enak gitu loh, karena kan itu yang dia lakukan gitu. Aku nggak ngejudge apapun yang dia lakukan, karena somehow aku ngerti posisi dia, karena kita kan nggak tahu ya tentang ekonominya dia atau gimana, karena aku tahu dia ini mungkin banting tulang bolak-balik demi anaknya dia juga sayangnya minta ampun sama anaknya dia, yang nggak mungkin dia bener-bener bermaksud eksploitasi. Cuman emang edukasi soal eksploitasi anak di Indonesia ini minim banget ya. Maksudnya ibaratnya daripada lu ngurusin anak-anak di Instagram, lu ngurusin ya dulu anak-anak yang di jalanan, itu lebih eksploitasi lagi sebenarnya, itu lebih menyakitkan. Tapi yang itu jangan dirusin, apalagi yang di Instagram gitu, apalagi yang di sosmed gitu kan. Jadi gini, itu yang kita lakukan terhadap Biru. Dan aku juga sebenarnya kayak kadang aku 2-3 hari nggak upload dia gitu. Tapi ya itulah, kadang orang-orang berpikir bahwa aku ini bikin Biru tuh sebagai brand kita. Sejujurnya kita berdua mungkin ego kita ini terlalu besar, tetap ngupload dia
Ya di satu sisi sih gini ya, kadang-kadang gue juga bingung gitu. Kalau misalnya lama gitu nggak update biru, orang-orang tuh pada protes, mana biru mana ya kayak gitu-gitu kan. Tapi kadang-kadang satu sisi ya kalau udah sering upload ya orang pasti ngangkatnya kayak gitu, ekspektasi. Kalau aku sendiri sih sebenarnya ada bodo amat ya orang mau mana biru mana ya, biru. maksudnya ini kita ngeliatnya di dua sisi aja gitu. Kita ngeliat reaksi nih. Ada satu kasus nih, yang sini reaksinya kayak gini, yang sini reaksinya kayak gini gitu. Jadi emang nggak bisa, pasti setiap tindakan tuh ada pro kontranya gitu. Mau kita nggak ngupload ada pronya, ada kontranya. Mau kita sering ngupload ada pro ada kontranya. Jadi orang waktu itu Raisa yang Hamish ada yang bilang kayak anaknya jelek kali ya, kayak iya nggak mungkin gila kali ya. Maksudnya orang baru lahir diupload, wah gila nih orang nih baru lahir ada diupload. Orang nggak ngupload anaknya jelek kan, ya nggak ada beresnya gitu. Maksudnya ya orang pasti punya sisi masing-masing gitu. Cuma FYI anaknya cantik banget, aku berasa. Iya pasti lah. Nah sebenarnya jadi gini, aku juga mau kayak semacam ngasih tahu ke kalian bahwa aku sama Niko ini nge-upload biru itu bukan biar seperti mami grab ibu-ibu orang tua pada umumnya aja. Iya bener-bener kayak lucu sama kucing upload kayak gitu aja sih. Kalau lagi liburan upload, mungkin emang iya sih kalau ada beberapa. Jadi ada artis ini apa sih, antar negara ya jatuhnya. Maksudnya dia tuh orang Indonesia tapi kayak anggun gitu. Itu artis apa sih? Artis internasional apa? Blasteran. Dia orang Indonesia cuman dia terkenalnya di luar negeri. Hybrid kalau kucing. Dia kan orang. Ya kalau dia itu maksudnya sampai yang bener-bener privasi anaknya tuh sampai dikasih stiker gitu anaknya, mukanya gitu. Itu aku pribadi aku akuin itu keren banget ya sih, itu keren banget. Soalnya apa ya, nafsu kita untuk nggak upload itu gimana, kadang tuh sayang banget, lucu banget deh, pengen upload deh gitu doang. Pengen share aja gitu. Lucu. Bukan lucu ya, tapi gimana ya? Bukan kita nganggap anak kita lucu sih, cuma kok tingkahnya biasa juga sih, cuma enggak, karena ya jujur kita aja baru pertama kali. Enggak, karena jujur aja kita berdua ada tipikal orang yang bukan gak suka anak kecil kayak benci gitu, tapi kayak kita tuh nggak bisa ngurus anak kecil, kita nggak bisa surrounded by anak kecil, kita nggak bisa denger teriakan anak kecil. Dulu ya? Iya dulu, kita tuh nggak bisa kayak ciluk ba anak kecil. Sama sekali ya. Maksudnya mending ya kalau Niko doang, aku juga nggak bisa gitu. Aku tuh dulu punya adik, kerjaan aku cuma cebokin dan mandiin, tapi aku nggak mau ngajak dia main karena ya aku nggak bisa ngajak dia main gitu, main sama mbak aja gitu. Nah saat kita punya anak, ya kita jadi ibaratnya terpaksa untuk melakukan hal itu. Terus gini deh, mungkin ya ini agak-agak ngakak ya, cuman jadi dari dulu tuh aku kalau pelihara binatang itu ujut-ujutnya pasti mati. Aku pelihara hamster dia jadi kanibal, aku pelihara kucing, pelihara kelinci itu pasti mati. Kecuali pas itu Niko Niko lumayan bisa lah ngerawat binatang. Jadi pas aku nih punya anak, aku tuh jujur aja ya, aku lumayan kayak anjir, hidup lu sampai segini nih, perkembangannya udah mau 2 tahun gitu, keren banget gue. Aku tuh mikirnya kayak gitu. Jadi maksudnya itu suatu hal yang baru buat kita, karena kita juga nggak pernah tanya-tanya tentang orang hamil. Jadi semua yang fase yang kita lakukan tuh kita jadi ngerasa keren banget gue bisa hamil, keren banget bisa melahirkan, keren banget semuanya. Karena itu bukan suatu hal yang kita amaze dulu gitu loh. Kita nggak begitu peduli sama hal ini dulu. Tapi seenggak pedulinya kita nggak yang benci juga, kayak ya udah lo hamil oke, bye gitu. Nggak komen juga tentang kehamilannya dia atau gimana, nggak, kayak udah gitu. Jadi ya sebenarnya anak itu kita share juga karena emang lagi pengen aja, dan terus kadang bajunya lucu ya, tapi kita juga nggak ya balik lagi tadi omong, kita nggak pernah kayak wah kalau dibandingin sama orang-orang lain mungkin banyak yang lebih uploadan banyak tetap. Nah kalau lu ngeliat Instagram gue emang sih atas biru, tengah biru, cuma gue nguploadnya juga 5 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang belum tahu juga kalau aku emang terima endorsement. Untuk kalian tahu, biar tahu aja, aku emang terima endorsement, tapi aku nggak terima semua endorsement. Dan aku bukan so belagu, tapi emang rada susah untuk endorse aku. Maksudnya pertama red card aku ini emang lumayan tinggi. Kenapa red card aku lumayan tinggi? Karena aku ibaratnya nggak mau selalu upload di Instagram. Ibaratnya kayak
lo kalau berani bayar ya udah, tapi gue harus lihat dulu kualitas dari barang lo. Jadi udahlah lo harus bayar mahal, gue harus lihat dulu kualitas barang lo. Dulu mungkin cuma sekedar bantu, tapi sekarang udah nggak bisa karena ada sebenarnya salah satunya karena ada Sabiru di Instagram aku. Jadi aku nggak mau kesannya kayak aku nih pengen cucut duit, karena for your information kita berdua itu penghasilan terbesarnya bukan dari sosial media. Emang kita punya usaha-usaha lain di luar sosial media yang emang kita up di sosial media kita, tapi bukan dari endorsement. Masa uang kita tuh bukan dari endorsement atau buzzer atau jadi bintang iklan gitu. Jadi karena kita mungkin kita punya restoran itu yang paling tinggi. Saat orang tuh kayak ya udah cari sensasi biar banyak endorsan gitu ya. Endorse apaan juga, gue paling ngupload endorse seminggu cuman sekali gitu. Sekarang yang saat aku lagi hamil, aku nggak memaksakan. Kalian tau nggak, aku tuh nggak memaksakan kehidupan aku untuk endorsement. Aku ngerasa endorsement itu rezeki aku, tapi kalau seandainya aku nggak dapat endorsement, ya udah bukan rezeki gue. Maksudnya itu bener-bener nggak ada paksaan sama sekali untuk orang untuk ngendorse aku gitu. Nah kalau Niko, kalau kalian lihat Instagramnya dia itu mungkin yang kerja sama dia, mungkin company itu cuma 1-2, dia nggak terima online shop sama sekali. Kalau kalian lihat Niko ngupload baju atau perfume atau apa, itu semua punya temen karena dia nggak enak nolaknya. Ya dibanding nggak enak juga ya, kalau namanya temen ya selagi kita bisa berguna gitu kan ya bantuin aja. Cuma temen gue juga emang red card tuh berapa sih, udahlah nggak usah, yang gue bantuin aja gitu ya. Itu juga jadi kalau misalnya orang-orang bilang ini bukan ngebelain Niko ya, selain emang karena Niko laki gue, jadi kayak kalau gue belain sebenarnya fine-fine aja. Tapi emang kenyataannya Niko ini nggak terima endorsement. Jadi kadang kalau orang ngomong nyari followers gitu, followers gue buat apa sih? Mungkin promosi taichan goreng aja nih ya. Dia jarang banget, itu punya dia loh. Dia jarang banget, nggak kayak aku tiap hari gitu, Mas Sedep, taichan goreng atau apa. Dia tuh nggak pernah. Bahkan kadang aku kayak, kamu kalau misalnya nggak mau upload, kamu kok nggak pernah upload taichan goreng? Sini deh aku upload gitu. Kayak ya itu dia gitu. Mungkin emang dia tuh kelihatan kayak orang yang angkuh, ignoran segala macam. Tapi untuk sosial media, aku tahu kalau dia itu sebenarnya bukan orang yang haus akan followers atau segala macam. Yang emang kayak kita berdua nih mungkin awalnya yang terkenal di sosial media tuh aku, dan dia tuh ke bawah, dia tuh keseret gitu. Nah lanjut soal pro kontra. Jadi kita di sini juga mau ngebahas soal enak dan gak enaknya Sabiru itu terkenal. Enak gak enaknya? Oke. Enaknya dulu deh. Enaknya kalau Sabiru tiba-tiba diculik, orang pasti langsung iya nih, Sabiru sama siapa nih? Gak jelas banget pasti gitu. Ya mungkin satu itu. Yang kedua enaknya itu aku ngerasa Sabiru tuh didoain banyak orang. Didoain, maksudnya ya kita disayang gitu. Kita kan maksudnya ya semoga Biru sehat terus ya. Maksudnya dari hal-hal kayak gitu tuh udah jadi doa gitu kan. Siapa tahu yang ngomong kayak gitu ada malaikat di atasnya kan. Iya, maksudnya ya. Semoga jadi anak yang membanggakan untuk orang tua segala macam. Kita kan dengerinnya juga adem gitu ya. Dan jujur aja saat Biru dapat pujian, kita nih sebagai orang tua juga ikutan seneng ya. Siapa sih orang tuanya nggak seneng kalau anaknya dipuji orang? Ya mungkin emang ada sih, kalau misalnya aku nih dulu orang muji, mamaku bilang ya dia mah malas segala macam. Tapi gak tau ya, aku tahu di hati mamaku paling dalam tuh dia tuh sebenarnya ngomong kayak gitu tuh sebenarnya kayak cuman basa-basi aja gitu loh ya. Gue basa-basi aja anak gue dipuji-puji sama orang. Karena nggak mungkin kan anaknya pinter banget. Ya iyalah bro, emang anak lo gitu. Masih anak ini juga anak apa? Iyalah ini nih gitu. Fakta ya. Ada banyak ibu-ibu yang datang ke aku, saya nanya, Biru pinter ya udah bisa jalan. Aku tuh nggak sengaja tuh jadi jelekin Biru loh. Dia bilang gini, tapi kan Biru belum bisa ngomong, anaknya udah bisa. Itu tuh kayak emang udah begitu aja orang Indonesia. Dan aku maksudnya yang nggak segitu juga sih bro gitu ya kan. Maksudnya nggak, yang lo pujiin tuh nggak segitu juga gitu. Iya, setiap jadi, anak tuh punya plus plus minus. Maksudnya kalau aku yang ngomong kayak gitu sebenarnya biar nyokapnya dia juga, dianya juga
nggak ciut gitu Iya. loh, dan gue juga nggak ngerasain Ya ini iyalah, kayak gitu. iyalah anak gue gitu loh gitu loh. Karena anaknya dia juga pasti punya kelebihan Iya. gitu. Dan kalau kalian lihat komen-komen aku, kadang ada beberapa abang ibu-ibu yang merendahkan anaknya dan memuji Sabiru, itu pasti aku selalu balas kalau semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Dan yang aku liatin di Instagram itu adalah kelebihannya Sabiru, bukannya aku nggak ngeliatin kekurangannya ya, tapi Cuma bagi aku ya, aku sih nggak mau ngeliatin kekurangan anak aku gitu loh. Kadang kalau pas Biru sakit aja, aku baru upload Biru sakit tuh setelah 2 hari dia di rumah sakit. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak kalau Biru sakit tuh aku apa ya, ada perasaan gak enak aja untuk orang tuh tahu terus kayak satu gitu. lagi, enaknya. Oke, kok enaknya kayaknya cuma itu Udah, aja ya. ya. Dan satu lagi mungkin beberapa hal lainnya kayak ya karena fotonya lucu, karena Biru gemes, terus kadang teman-teman jadi ikut gemes kayak gitu. Gue paling sering banget baca kayak gue habis nangis nih tiba-tiba ngeliat video Biru jadi senang lagi tuh. Gue sering banget baca sih kayak Apalagi gitu. sering sih. Iya maksudnya wah gila ya ternyata cuma gara-gara kita ngupload gara-gara kita berbagi kesenangan kita, orang tuh bisa juga dapat gitu kesenangannya gitu. Walaupun intensi kita ngupload sebenarnya memang bukan buat itu, tapi saat kita dapat omongan itu kita udah senang Iya. gitu. Tapi bukan itu, Iya. sekali lagi bukan itu tujuan kita ngupload. Nah, bagian gak enaknya sebenarnya lumayan banyak bagian gak enaknya. Tapi ya itu, kita ngupload itu emang ada satu hal yang kita susah banget untuk kita cut, yaitu ego kita untuk tetap upload gitu. Gak enaknya yang pertama, kita sebenarnya kurang suka Biru ini dipanggil-panggil sama orang-orang. Jadi kalau Biru datang, Biru. Sebenarnya aku malah seneng banget atau kenapa saat ada orang datang gitu, namanya siapa, itu aku seneng banget kayak Biru, aku tuh langsung nengok Biru kayak gitu. Aku yang balas. Paling depan rumah gue, Biru, main ya apaan sih? Dan gue timpuk kali. Sebenarnya bukan gitu, Tuh tapi kalau yang nonton yang suka lewat depan rumah gue tuh, jangan kayak gitu ya. saat orang manggil Biru itu bukan gitu ya, cuman gimana ya, mungkin aku ngerasa Tapi ya nggak apa-apa juga. ya sebenarnya nggak apa-apa, Kalau- cuman kalau Biru yang kayak gitu nggak apa-apa, tapi kadang Biru gitu tuh yang kadang aduh Ya, jangan gitu. kan emang kalau kita lihat anak kecil kadang kayak hai gitu. Tapi emang apalagi bule ya. Iya, kalau Luar bule negeri tuh bisa lebih sama anak kecil tuh pasti humble, hai gitu. Walaupun kalau orang bule ya, kalau misalnya deketin Biru pas kita di London itu dia pasti izin dulu. Iya. Pasti izin dulu. Padahal cuma say hi doang. Boleh nggak say hi? Ya, pasti Ya gini, boleh lah gitu. pasti dia hai terus ngomong ke kita. Kalau orang Indonesia pura-pura hai, kadang-kadang gue juga lagi gendong didiemin aja. Hai ke Biru gitu apa sih? Gue dikacangin. Nah, ya itu bukan gak enak sih, itu lebih ke awkward ya, Iya, awkward. lebih ke awkward. Nah, udah gitu gak enak yang kedua adalah ya namanya kita lihat anak kecil lucu banget. Ini kalau Biru ini mungkin karena dia dikenal ya. Kalau anak kecil lucu banget, bisa anak bule kan kalau ada di Indonesia. Kalau anak bule nih kayak teman Masih aku, lucu banget. itu ada teman aku anak-anaknya namanya Maika. Itu emang Lucu banget. gemes banget deh, pipinya merah, rambutnya brown gitu kan. Itu dia juga sempat mengalami ya, kalau dia kan nggak terkenal, dia emang udah lucu gitu. Nggak terkenal. Maksudnya gini loh, dia emang udah fix lucu gitu loh. Dia nggak perlu jadi terkenal untuk jadi lucu, dia sudah lucu gitu. Jadi saat orang Indonesia ini kebiasaannya itu adalah cubit-cubit pipi anak kecil gitu. Sebenarnya dulu emang iya Biru ini sensitif, dan kita sebagai orang tua yang mungkin gak banyak banget edukasi, ya daripada Rizky orang megang pipi anak gue, mending gak usah sama sekali. Emang Dan kenapa pasti lo sih? ngomong nih, itu mah karena lu aja perlu kebersihan ya kan. Iya, tapi Kayak kasus yang tapi kemarin anak iya. kecil kan, itu komen-komennya gila juga gue liat. Katanya, ya elah itu mah sakit gitu karena lu aja terlalu clean free. Wah gila juga nih orang ya. Enggak, soalnya masalah gini deh, coba lo di jalanan cewek cantik terus lu pegang pipinya, Iya. kalau nggak ditampol Iya maksudnya gila juga, orang sakit pipinya gara-gara dipegang orang, terus yang Enggak, disalahin orang tuanya Enggak, gara-gara sebenarnya orang tuanya gini. clean free. Sebenarnya gini, jadi waktu di saat itu aku juga sempat lihat dan baca ada satu akun kedokteran yang bilang kalau itu tuh sebenarnya dia sakit tuh bukan karena dipegang orang gitu loh. Cuman ibunya nih ibu dan ayahnya tuh ngerasa kayak ini adalah salah satunya adalah karena dipegang Iya. orang gitu. Cuman menurut aku ya, Kemungkinannya juga besar gitu. bukan kemungkinan besar, mungkin emang benar, namanya juga dokter, pasti dokter lebih Nggak, tahu kan. kemungkinannya besar gara-gara tangan juga kan. Enggak, dokternya bilang emang pada dasarnya dia tuh kayak Biru gitu loh. Kadang kalau misalnya dia kepanasan, dia tiba-tiba ini memang mungkin gak lewat tangan orang lain ya. Cuma ibaratnya itu kan anak orang, masa lu pegang-pegang lu. Iya. Coba deh, anak orang Attitude cakep tapi gitu ya. umur 17 tahun lu pegang-pegang, marah nggak dia? Dan kita kan nggak tahu tuh anak tuh risih apa enggak gitu loh.
Jadi itu yang bukan masalah soal kesehatan ya mungkin di sini, tapi lebih ke manners aja sih. Dan pas aku belum ngasih tauin soal please jangan pegang biru, itu orang kalau lihat biru itu sudah pasti kayak gini, tet gitu. Aku yang mungkin edukasinya rendah soal kayak gitu-gituan, dan aku juga ngerasa lo ngapain pegang-pegang pipi anak gua, itu aku udah kayak gitu, ngerti gak sih? Kadang-kadang mungkin di tangannya bekas rokok, bukan pegang duit, ya kan, bekas mobil, apa gitu kan, ya kan? Maksudnya lo aja, abis temen lo ngupil, lo dipegang gini aja lo marah. Ini anak bayi yang maksudnya masih diprotek sama ibunya, yang sebenarnya kata-kata lo baru tahu setelah lo punya anak itu mungkin emang kelihatan bullshit bagi orang yang gak punya anak, tapi saat lo punya anak emang itu kenyataan. Kenapa itu kenyataan? Karena pas lo abis lahiran itu lo bahkan gak bisa tidur tuh demi tuh anak kecil gitu loh, ngerti gak sih? Ya makanya ada baby blues kan istilah kalau yang belum nikah, belum punya anak, sering denger baby blues. Oh iya, baby blues. Itu kita juga pernah ngalamin tuh, wah gila, seminggu pertama tidur tuh benar-benar hancur hampir banget. nggak pernah Baru melek udah baru merem. Baru merem udah teriak. Wah itu gua seminggu lah hampir stres. Rasanya tuh kayak pengen gitu. Udah kayak gitu keluar rumah harus denger judge ini itu kan kayak gitu loh. Nah itu sebenarnya kenapa kita bilang lo belum aja tahu jadi anak. Pertama jadi orang tua ya, karena lo emang ini nih masalah tidur, kesehatan mental kita sebagai orang tua. Dan kalian harus tahu, jadi ada satu fase namanya gerakan tutup mulut pada anak bayi, anak batita ya, semuanya seumuran biru. Dia tuh harus makan, tapi dia nggak mau makan, jadi dia tutup mulutnya gini, gitu. Jadi setiap kita masaknya lama 1 jam, kita suapin dia nggak mau, terus dia lempar makanannya berceceran di mana-mana. Itu kalau tahu ya, itu rasanya ngalir darah semua ke kepala. Dan udah kayak gitu tiba-tiba keluar rumah, misalnya ada orang yang nanya, anaknya kurusan ya? Iya. Lu timpuk lu gitu, itu loh maksudnya. Kenapa? Siapa juga yang main anaknya kurus ya kan? Ya kali anak disuruh diet itu. Namanya orang tua pasti nyuruh makan. Cuma kan emang adalah fase di mana anak itu nggak mau makan. Ya jangankan lu gitu, kitanya juga pikiran gitu, stres gitu, kenapa sih? Jadi mungkin kenapa anak itu jadi hal sensitif buat kita berdua, karena kita berdua itu lumayan perfeksionis soal anak, karena kita berdua ini ya maksudnya dari sisi Instagram, sisi makanan biru tuh kayak gimana, bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita lagi terus lihat anak kecil lagi makan itu kita kadang suka kayak lihat-lihatan terus kayak udah jangan ngejudge kayak gitu, walaupun kita kayak wah berani juga nih orang ya gitu. Saat biru nih tantrum dan kita tuh harus sabar, saat dia nyusuin dan dia menggigit daerah situ dan aku nggak boleh teriak, itu maksudnya itu tuh ada suatu pengorbanan gitu loh. Beda, kemarin sempat aku lihat di Twitter yang membedakan anak sama kucing itu nggak di tete lu gitu loh. Jadi dan mungkin kalau kalian lihat juga suatu artikel lo bilang melahirkan itu sulit, lo cobain dulu menyusui gitu. Nah itu yang kayak bikin kita tuh jadi kayak saat orang ngejudge anak kita tuh kayak wah bener-bener lu gak tahu gue hidup dan mati nih ngurus nih anak gitu loh. Ya terus itu bikin kita jadi sensitif gitu. Terus mungkin kita juga minta maaf gitu loh, misalnya ada teman-teman yang pada akhirnya kayak sosial medianya terpenuhi sama Sabiru gitu, maksudnya entah itu di platform YouTube-nya atau di Instagram atau sosial media lain, wah dikit-dikit ngeliatnya anak, wah kita jujur juga nggak pengen kayak gitu sih, maksudnya ya walaupun udah ada fitur follow dan nggak follow gitu, cuma mungkin kalau teman-teman yang pada dasarnya gatel suka lihat explore, ya tiba-tiba ngeliat Sabiru, ya kita udah berusaha seminimalisir mungkin kayak tadi kita ceritain awal, kayak fanbase kita minta hapusin segala macam, ya mungkin jadi sisa tinggal kita doang nih. Cuma kalau misalnya emang pada akhirnya nyampe juga nih ke teman-teman dan teman-teman yang ngerasa risih, ya kita mau gimana juga. Sebenarnya kayak kita juga ada niatan untuk apa kita nggak usah ngupload biru ya, kita tuh ada mikir kayak gitu juga. Nah, kita bahas itu dulu. Nah terus kayak ya emang sih gue juga pernah ada di fase dulu sebelum nikah, gue emang rada nggak suka sama anak kecil gitu, maksudnya ya kayak anak kecil nangis segala macam. Tapi ya setelah nikah dan punya anak, ya emang rasanya beda gitu rasanya. Dan jadi saat pun dulu aku ini nggak suka sama anak kecil gitu ya, pasti ada anak kecil yang aku merasa dia biasa aja. Dan ini gue inget banget nih,
dulu ada anak kecil nih pokoknya seleb nih, anak kecil seleb di sosial media, dan gue ngerasa dia biasa aja. Cuma ya kita nggak mungkin kita ungkapin gitu ya. Iya, kayak ya udah kalau dia biasa aja ya sudah. Udah sih gitu. Bahkan teman-teman gue kalau misalnya ngomongin dia, gue nggak risih sih, biasa Iya, aja nih, nggak usah ini bukan karena kita mau melakukan pembelaan ya, cuma ya ini masalah manners aja sih. ya mau gimana lagi gitu. Kayak gini loh, suka dengar nggak sih kalau orang hamil itu nggak boleh ngomong yang jelek-jelek karena takut kualat. Sebenarnya takut kualat itu udah aku takutin dari sebelum aku hamil. Jadi kalau misalnya ada anak yang biasa aja, even untuk cerita, misalkan Niko nih ada anak misalnya anaknya kenapa gitu, untuk cerita, iya anak itu gini, itu nggak berani. Tapi ini bener, ini real banget. Gue emang dulu nggak suka banget sama anak kecil, dan tiba-tiba ada seleb anak kecil yang muncul ramai diomongin di mana-mana. Cuma gue nggak suka anak kecil, tapi bukan berarti gue nggak suka sama dia dan gue nggak nganggep dia. Kayak dia biasa aja deh, cuma kayak dia overrated deh. Iya, tapi ya mungkin karena gue nggak suka sama anak kecil aja kali ya, karena gue nganggep dia nggak lucu. Tapi bagi orang lain ya mungkin tuh lucu gitu. Sampai kita suka musisi gitu, gue suka nih sama band Naif misalnya, karena gue suka karyanya segala macam. Tapi kan ada juga yang gue nggak suka nih band Naif. Ya emang orang punya selera masing-masing, tapi bukan dalam arti kenapa sih orang-orang suka Naif? Ngapain ya, juga kayak ngapain sih orang-orang suka Naif ya? Enakan juga dengerin 420 gitu sambil ngopi misalnya kayak gitu. Ya itu kan udah punya selera masing-masing, dan menurut gue itu bukan suatu hal yang lo harus ungkapin apalagi di sosial media gitu. Wah gila lo. Maksudnya gini, kalau soal anak itu kenapa ya gue rada takut, itu karena ya itu tadi kualat. Pas sebelum hamil pun, sebelum nikah pun, bahkan dulu pas masih itu kayak gue suka mikir, duh gue kalau punya anak gue harus punya suster 5 biar gue nggak ngurusin kayak gitu kan. Cuman pas event saat itu gue mikir kayak gitu, gue ngeliat anak kecil nih nggak lucu misalnya, gue ngomong ke sebelah gue aja nih, yang namanya sebelah cuman gibah, gimana sih orang kadang suka ngelucu aja, mukanya kayak ikan lohan kayak gitu kan misalnya. Tapi kalau ini berhubungan dengan anak kecil, itu gue nggak berani ngomong, karena nggak tahu kenapa gue percaya banget saat namanya anak kecil tuh kan nggak bisa kita atur kayak The Sims ya. Kalau misalnya Tuhan, nggak tahu ya, mungkin ada beberapa di sini juga nggak percaya Tuhan, cuman ini bukan Tuhan deh, kita ngomongin soal sama aksi reaksi. Saat lo ngomongin suatu hal yang jelek dan itu terjadi ke lo bisa bayangin nggak senyesal apa lo saat lo ngomong kayak gitu. Dulu itu jadi ada si Dina itu dia pernah ngomong kayak gini, muka lo kok jerawatan sih, 2 hari kemudian dia jerawatan. Iya itu sering banget. Itu maksudnya tuh kayak mungkin ya kalau yang nggak percaya Tuhan, anggap deh itu hukum alam gitu loh. Yang percaya Tuhan ya lu tau lah kalau misalnya ya lu berbuat baik ke orang lo akan dibalas baik. Kalau tapi ya intinya sih gini, maksudnya lu kalaupun nggak suka sama apapun gitu, tapi terlebih khusus ini kita lagi ngomongin anak kecil, janganlah diungkapin di sosial media gitu. Lu berhak nggak suka, berhak banget nggak suka, lu berhak ngomongin ke semua orang, ke orang-orang, ke temen-temen lu nggak suka sama anaknya itu terserah, tapi jangan diungkapin di sosial media. Sebenarnya bukan jangan sih, memang sih suka-suka lu, tapi buat apa banget gitu. Iya. Kayak misalnya nih gue for your information gue suka Syahrini, tapi gue misalnya nulis Syahrini apa banget deh di sosial media, itu kayak ya terus kenapa gitu. Terus kenapa ya gitu? Apa yang lo harapin? Lo berharap orang-orang retweet gitu, terus Twitter lo jadi rame atau Instagram lo jadi soalnya rame? Misalnya pun gue nggak suka Syahrini, kecuali nih lo nggak suka sama suatu hal yang lagi terjadi, misalnya yang kemarin ada ribut-ribut ikan asin misalnya. Nah, lu kesel sama lakinya karena omongannya parah. Menurut gue itu lebih make sense. Ya gue tahu lu nyinyir, tapi kalau saran gue sih jangan kelihatan, karena menurut gue itu gak tau ya, hal terjelek yang gue suka enak liat orang itu adalah saat dia nyinyir di sosmed. Apalagi nih konteksnya ya, ini maksudnya anak kecil gitu. Kita lagi ngomong ini korelasinya antara pertama Sabiru itu bukan brand atau produk, kita buat Sabiru itu cuma ya pengen share-share, kita senang aja dia lucu dan bukan ada tujuan untuk bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan lu berhak nggak suka sama Sabiru gitu, cuma ngapain sih lo ngomongin sosial media. Kadang-kadang tuh ini masalahnya gue sering banget sih beberapa kali dengar, cuma kayak gini loh, kita ini kan nge-upload Sabiru dari pertama sebenarnya ya. Asal kalian tahu, Biru ini udah dikatain dari dia lahir. Kalau Niko tuh tahu, itu aku sempet nangis juga. Jadi pertama itu Biru dikatain karena dia katain hidup alien. Itu emang iya. Sebelum Biru lahir ya, ini kenyataan, ini fact. Gue suka ngomong sama Niko.
pasti kok kalau Biru gak lucu tetap sayang ya. Karena dia ini kayak suka yang kayak dulu ya, suka yang kayak kamu kenapa sih gak suka sama anak kecil gitu kan, suka kalau lucu, siapa yang lucu, tapi nggak pernah ada yang lucu. Jadi gue ngerasa kalau semua anak gak lucu, even itu ada anak sih, bule, cuma dua tiga orang lah gue ngefans sama anak baik. gak, gimana anak gue yang Indonesia gitu kan, Sumatera gitu, maksudnya gak ada blasterannya gitu, bisa nggak ya dia sayang sama anak gitu. Makanya itu tuh suka yang kayak gue dulu kayak insecure sendiri gitu, apalagi maksudnya gue yang udah dirombak, disuntik di mana-mana mukanya, jadi kayak ini kok kalau misalnya dia beda sama aku, kamu ngerti kan kenapa? Itu maksudnya itu udah kayak omongan kita. Nah saat dia lahir dia dibilang kayak alien, itu sebenarnya kita rada udahlah delete, udah nggak usah didengerin itu, nggak usah diiniin. Sampai akhirnya kita foto, waktu itu emang Biru tuh kelihatan putih banget di situ, dan akhirnya aku upload. Orang-orang bilang gue ngedit fotonya supaya kelihatan putih, sumpah nggak ada sama sekali niatan kayak gitu. Kalaupun Biru sebenarnya hitam pun ya udah bagaimana kayak anak gue gitu kan. Dan ternyata pas dia sekarang ternyata dia emang putih gitu, tapi ya karena kita udah pernah ngerasain dimana orang-orang kok hitam sih anaknya nggak kayak ibu bapaknya atau gimana, itu kayak sekarang kita cuma diem aja ya, kayak kita paling dilihat-lihat. Iya, maksudnya lu berpikir lu ngomong kayak gitu anaknya nggak bakal tahu gitu, anaknya belum bisa baca, dan lu menganggap itu keegoan orang tuanya aja nggak mau dikatain anaknya. Cuma wah lu namanya udah mengandung, udah apalagi kalau cowok misalnya dia kerja cari duit buat biaya ngelahirin anaknya sampai beli susu segala macem, tiba-tiba anaknya dibilang kayak gitu kan sakit ya. Maksudnya ya mau gimana juga. That's why kenapa aku tuh sebenarnya tersanjung banget sama ibu-ibu yang punya anak tuh spesial. Yeah. Sebenarnya kenapa sebenarnya saat kita punya anak spesial itu sebenarnya bagi aku ya yang paling menyakitkan dan yang paling berat itu adalah menjadi ibunya gitu loh. Ya apa sih maksudnya, kan kampus gue nih juga ada LSBA. Ya ada LSBA-nya, itu kampus yang isinya emang orang-orang yang apa bahasanya ya, spesial ya, orang-orang spesial. Jadi gue kayak ketemu orang-orang kayak gitu ya udah biasa banget dan akrab gitu bahkan ya. Kita kalau misalnya ketemu sama anak spesial itu, kita tuh kalau ngomong biasa aja, tapi kalau ngomong sama ibunya kita hati-hati karena nggak tahu ya, mungkin bahkan dari sebelum gue jadi ibu gue ngerasa itu suatu hal yang berat dan suatu hal yang gimana ya? Iya, gimana sih? Itu gimana gini deh, siapa sih yang mau punya anak kayak gitu, padahal ya walaupun sebenarnya anaknya pun memiliki pasti punya kecerdasan yang luar biasa pasti kayak gini, anak-anak gitu. Ibaratnya gini ya, saat kita pas aku hamil, hal yang pertama aku doain dulu ya buat anakku tuh bukan anak aku harus mancung, anak aku harus sehat aja. Cuman sehat aja, sempurna. Makanya kan kalau gitu. kita lagi USG apalagi awal-awal tuh pasti diceritain sama dokternya, ini janinnya lengkap 5, alhamdulillah, ususnya ada di dalam semua, alhamdulillah gitu kan. Pokoknya kita pengen yang penting sempurna aja dulu, sempurna. Sampai akhirnya aku ketemu sama ibu-ibu dari anak spesial itu, jadi bilang mereka nggak doa ya pasti mereka doa, dan akhirnya sekarang aku sendiri ya, aku tahu kita harus banyak meminta kepada Allah, cuman kalau aku sendiri, aku cuman berharap semoga apapun nanti dia jadinya, aku lagi hamil juga, apapun dia jadinya nanti, aku cuma minta aku berlapang dada aja sama semua apapun, karena kan ya masa sih ibunya minta misalnya anaknya tuli gitu kan nggak mungkin gitu ya. Cuman seandainya pun itu terjadi, masa iya kita buang gitu kan, pasti kita akan menyayangi dia sepenuh hati, dan itu yang aku berdoa sama Tuhan, karena aku juga nggak tahu nanti anak aku ini nanti ada kekurangan apa enggak. Ibaratnya kalau ada orang bilang nanti kalau aku tuli mana, aku tuh bahkan aku aja untuk ngomong amit-amit aja aku takut loh. Karena kayak seandainya itu terjadi beneran, aku harus ikhlas kayak gitu. Ya, tapi semenjak punya anak ya jadi lebih mikir kayak gitu, jadi lebih make sense sih, gitu. lebih legowo. Maksudnya kalaupun anak gue nanti pun ditakdirkan seperti itu, ya itu mungkin udah emang takdir Allah juga. Iya, ya, maksudnya udah bukan salah, itu pokoknya bukan salah kita, bukan salah dia, bukan salah siapapun, bukan salah Tuhan juga ya. Itu adalah mungkin Allah jalannya masih, gitu loh, ya, emang buat surga kali ya. Iya, titipan. Maksudnya gini, semua orang kan beda ya, jadi ya orang tuli itu banyak, bisa jadi itu adalah anak gue, bisa jadi itu anak dia, kayak ya cuman ibaratnya kalau kita pikir datang tingtung aja gitu loh. Mau dibilang ya, Tuhan mau ngasih ke siapa nih, mau nitipin ke siapa nih kayak gitu. Ya mungkin kalau Tuhan nitipin ke kita berarti
Allah yakin kalau kita mampu merawat anak itu, gitu Iya. aja sih. Makanya itu sekali lagi gue memang rada nggak habis pikir sama orang yang mungkin ngatain anak bukan ngatain ya, mungkin beropini Iya. hal yang jelek. Karena gini, opini itu kalau untuk ke ibu ya, itu suatu hal yang susah banget untuk diterima. Ibaratnya gini, lo nanya sama seorang ibu gitu ya, lo nanya kayak gini, lahiran normal apa sesar? Kalau itu ibu tuh sebenarnya pengen normal dan ternyata dia sesar, itu itu sakit banget buat dia, karena kesannya tuh dia kalau nggak mampu. iya, dianya tuh nggak iya benar, Kesannya nggak karena dia nggak mampu untuk melahirkan normal. Atau ada beberapa ibu-ibu juga yang merasa kalau lahiran normal tuh utuh menjadi ibu gitu kan, padahal sebenarnya sesar sama normal sama aja, tapi kan lo nggak tahu rasanya jadi dia kayak gimana. Mungkin dia udah usaha untuk normal tapi nggak bisa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal dia misalnya ASI apa sulfur. Wah, ASINYA misalnya anaknya umur 8 bulan, udah sulfur aja kayak gitu. Iya, Kan harusnya 2 tahun kan. gini, itu cuma pertanyaan gitu. Bahkan itu bukan head speech, itu cuma nanya gitu. Tapi sama aja kayak lo ditanya belum nikah, itu setersinggung itu kalau lo jadi ibu, karena strugglingnya ibu-ibu. Dia pengen nih ngasih anaknya ASI gitu. 2 tahun tapi ya ASINYA nggak ASINYA keluar. mampet. Udah gitu, waktu itu teman aku juga ada ASINYA nggak keluar. Apa yang dijawab sama ibu-ibu itu? Oh, makan ini, makan itu. Ya ampun. Emang dia nggak nyoba gitu ya? Emang dia nggak tahu? Lo yakin dia nggak tahu? Makan ini. Oh gitu ya. Saya baru tahu. Nggak mungkin kayak gitu. Pasti dia udah sebelumnya itu udah nyari tahu segala macam dan udah dicoba. Nah itu dia gitu. sebenarnya yang bikin kayak. Jadi tuh Dan nggak ada juga selamanya lo mesti ngatain atau hate speech, tapi ketika lo beropini, para opini cuma gitu. Misalnya ya kayak tadi lah, cuma tuh pasti ada hal-hal yang menyinggung tuh, orang jadi mikir gitu kayak Itu mengganggu pikiran Iya, dan mengganggu. mental orang. Dan gini ya, kita semua ini kan punya depresinya masing-masing. Aku aja mungkin bisa menyakiti musuh-musuh aku gitu. Jadi udahlah, musuh-musuh aku aja yang aku sakitin, ibaratnya gitu. Ngapain aku nyakitin orang yang aku nggak kenal? Nggak ada untungnya gitu loh buat aku. Belum lagi dosa. Oke, jangan ngomongin dosa deh ya. Gue kan nggak tahu misalnya orang-orang di sini tuh kayak gimana soal agama. Tapi gini deh, lo nggak mau dicubit, ya jangan nyubit gitu loh. tapi ketika lo nyenggol orang, lo nggak mungkin berharap dia nyenggol balik kan? Bisa aja dia ngebacok gitu. Masa lo disenggol nih, Ya jangan apa sih lo? Pasti apa gitu sih? kan? Pasti gitu kan? Orang kan nggak mungkin disenggol tak. Apa sih? Emang nggak mungkin gitu. Jadi ketika lo nyenggol orang, lo juga nggak bisa berharap dia cuma nyenggol balik. Pokoknya Bisa sih- aja dia ngebacok gitu. Iya, pokoknya sih aku cuma mikir gini, kita tuh hidup di masa itu pasti punya masalah sama orang. Kita punya masalah sama orang itu tersakiti, kita tersakiti gitu. Betapa uselessnya lo ngatain orang yang nggak penting di hidup lo gitu loh. Itu bahkan aku untuk komentarin sesuatu hal yang rumah tangga orang yang mungkin lagi viral aja, aku tuh cuma mikirin ya, kemarin tuh ada artis cerai terus pada nyalahin ceweknya ya. Aku cuma Kan lo mikir, nggak tahu. lu kan nggak tahu di posisi cewek, lu nggak tahu di posisi cowok, lu nggak tahu rasanya jadi si cewek, lu nggak tahu rasanya jadi si pacarnya si cewek, dan pas ya lu nggak tahu di sisi mereka tuh kayak gimana, karena lu tuh cuma penonton yang ada di layar kaca doang gitu loh gitu. Ya gue tahu sih gue nggak bisa ngenutup mulut semua orang, cuman mungkin dengan video ini mungkin ada beberapa orang yang tersadar dan yang bisa yang kayak mungkin bisa menggerakkan hati beberapa orang yang dibilang julid sih, gue juga julid ya, tapi gue mikir gue mending julid sama dia deh, terhenti gitu loh. Gue ngomongin siapa, terhenti aja di dia nggak cerita ke yang lain. Tapi kalau saat lu ketik itu tuh bisa ke yang lain, bisa menyebar. Dan sosial media itu platform yang luas gitu, dan itu kayak apa sih, kayak piring gitu loh, kayak bisa tumpah kemana-mana. Nggak bisa lu stop. Even lu private sosial media lu tuh nggak bisa lu stop. Even close friendnya deh, gue aja mau upload close friendnya, gue mikir dulu 5 kali untuk upload di close friends yang isinya cuma mungkin 50 biji orang kayak gitu. Aku sama Niko ya minta maaf juga. Pertama minta maaf kalau yang tersinggung sama video ini. Kedua, mungkin kemarin kita berdua sempat diomongin karena kita berdua mungkin ignoran atau kayak kepala batu segala macam. Sebenarnya biru itu udah dikatain dari day one. Maksudnya ada, bukan dikatain jadi forum gitu, enggak. Tapi
ada yang ngatain dan dibilang kita pengen bales, pengen banget asal lo tahu gitu. Apalagi kita udah baca. Kalau itu nggak kebaca mah no worries deh, sumpah. Maksudnya saat itu kebaca itu bikin begitu kesel. Dan kita berdua ini emang dari dulu ini suka sharing tentang kehidupan. Jadi saat orang jangan samain kita sama artis-artis internasional, jangan samain kita sama Tom Cruise yang memang jelas-jelas dia tuh aktor gitu. Kita ini emang dari dulu ada di sosial media dan kita ini emang sharing, kerjanya sharing. Aku aja cara ngilangin bau jengkol aja aku sharing gitu. Tapi untuk anak sejujurnya ya aku pernah, tapi aku udah menghentikan percobaan sharing cara mendidik anak yang baik dan benar, karena sekali lagi nggak ada yang, ternyata aku baru realize bahwa mendidik anak itu nggak ada yang baik dan benar, semuanya benar dan semuanya salah. Lo ngakang dia benar, lo ngakang dia salah, lo bebasin dia benar, lo bebasin dia salah, itu semua benar salah. Lo nggak bisa, lo udah sebenar-benarnya orang tua belum tentu juga tuh anak jadi berhasil, lo sesalah-salahnya orang tua belum tentu juga anak itu jadi gagal gitu. Dan itu yang gue pelajarin dari gue bersosial media. Oke, gue sama Niko dulu mungkin adalah orang-orang yang labil, yang mungkin tulis semuanya di sosial media. Itu kenapa? Karena kita berdua ini bukan public figure dan kita nggak pernah merasa seperti itu. Jadi kita sama seperti netizen biasa yang saat punya masalah kita kadang-kadang luapin di sosial media karena kesel, atau gue misalnya kesel sama teman gue sindir di sosmed. Itu adalah hal yang gue lakuin dulu sampai akhirnya gue realize bahwa itu mempengaruhi kehidupan seseorang dan kita mencoba untuk stop hal itu. Karena ya balik lagi, kita bukan public figure dari awal, itu bukan mimpi, maksudnya mimpi kita mungkin pengen ya dikenal sama orang, tapi kita nggak ada mimpi jadi ibaratnya apa sih, internet famous gitu loh. Internet famous gitu, kita kan jatuhnya internet famous kan. Nah kayak gitu, karena ya hal itu nggak kita pikirkan dulu, ya sekarang kita pikirin. Biru tuh dari awal tuh ya kita tuh udah cari taunya tuh parah banget, cari tahu makanan pertama dia. Mungkin kalau orang-orang kita malah ya kalau dibilang sih dia hampir 90% lebih kita ngedidiknya benar-benar ngerjain sendiri ya, berdua. Kita bakal nggak dibantuin orang tua kita aja ya, kita sih pengennya udahlah nggak usah lah, maksudnya kayak nitip-nitipin anak ke itu. Bahkan gue ya kita tetap ada neni kita tetap ada neni kayak buat bersihin botol, buat ya bersihin helper jatuhnya. Bahkan gue pribadi aja sampai akhirnya gue mengubah hidup gue. Ketika Biru hidup itu gue di rumah, tapi ketika Biru sudah tidur itu gue baru pengen melakukan aktivitas, entah gue buka kerjaan atau segala macam atau Biru tidur. Pokoknya ketika Biru melek tuh gue pengennya Biru tuh sama orang tua gitu, sama melakukan aktivitasnya sama orang tua kita, sama orang tuanya gitu. Iya, jadi kayak gue sampai memutar hidup gue sampai segitu banyaknya. Wah tiba-tiba baca yang kayak gitu kan, ya lu balik lagi lu boleh beranggapan seperti itu gitu. Cuma kenapa sih harus diomongin di sosial media yang akhirnya mengundang orang buat nyambung gitu loh. Jadi kayak gibah online, cuma gimana ya? Ya kalau kalian nonton Bad Moms ya kemarin, itu tuh ada Mila Kunis ngomong kayak, gila nih anak ingusan, kerjaannya cuman berak, nangis, protes, tapi kalau ada yang ngapa-ngapain dia, gue rela mati nih demi dia gitu loh, ibaratnya gitu loh. Jadi ini anak dibilang nyusahin ya, nih si Biru dibilang nyusahin, ya nyusahin sih, maksudnya dia itu merenggut 80% waktu kita sebenarnya. Tapi kita rela lakuin apapun buat dia. Bisa bayangin gak betapa berharganya dia tuh di hidup kita. Jadi saat ada orang yang ngomongin itu suatu hal yang menyakitkan buat kita gitu. Dan ya gue pernah sih, ya kalau lo mungkin tahu, gue pernah sih bereaksi lebih kasar lagi gitu. Kayak tadi gue sempat ngomong, lo ketika lo dicubit orang, lo nggak bisa berharap lo bakal dicubit balik. Bisa aja lo karena dicubit nih, apaan sih, set gitu misalnya kayak gitu. Ya lo bakal, ya lu ngapain lu cubit kalau lu nggak mau dilakuin itu. Jadi lu nggak bisa berharap hal yang sama gitu. Ya mungkin cara gue salah nih, misalnya lu dicubit, lu bisa langsung ke polisi, wah vakum nih, di vakum visum lo bisa di visum, udah bener dong. Tapi lu nggak bisa kan berharap kayak gitu. Ya kalau lu ditonjok balik, ya mau gimana lagi ya maksudnya gitu. Emang kalau dibilang salah sih salah tonjok balik ya salah. Tapi itu tuh kayak act of defending aja, kita tuh kayak memang membela diri aja gitu. Ya maksudnya for your information lagi ya,
kita berdua nih orang yang sangat temperamen, kita berdua nih emosional mampus. Kita berdua pas pacaran itu hampir tiap hari berantem, kita tuh juga nggak main-main. Kalau kalian suka lihat abusive relationship, kita memang nggak tonjok-tonjokan, tapi kita kerjanya lempar-lempar barang. Sampai aku dulu punya iMac, itu satu-satunya iMac aku yang aku belum mampu untuk beli lagi, itu aku tendang sampai akhirnya dia rusak. Ya, kita pernah lah ngalamin fase itu. Kita ngalamin fase itu dan dibilang nggak sehat. Dibilang mau berubah, kita berdua nggak ada yang mau berubah gitu. Sampai akhirnya Biru datang ke dunia ini, kita nggak pernah berantem gitu. Kayak lu bisa bayangin nggak, setiap gue kesel sama dia itu karena adanya Biru. Gue tuh cuman Biru keluar dulu, dan itu juga terjadi sama dia. Jadi untuk orang yang punya habit kayak kita berdua, saat terus kita break the habit demi anak, itu tuh lo harus tahu betapa luar biasanya pengaruh dia buat kita. Jadi saat ada orang lain yang ngomong gitu ke kita, ini habit kita yang udah kita diemin ini di kepala, itu kita luapin lagi gitu. Jadi, dan aku juga udah sering banget cerita soal kayak gimana aku tuh punya anger issues, dan aku sama Niko ini juga bukan pasangan yang perfect. Kita berdua nih pas pacaran tuh kerjanya berantem, walaupun emang indah-indah di Instagram, tapi kadang-kadang kita berantem, kadang-kadang kita ya emang manis madu ya kayak gitu aja gitu. Dan dengan adanya Biru itu semua berubah. Bukan cuma itu ya, Niko nggak ngerokok karena Biru. Jadi, lahir pas pertama kali Biru lahir itu gue inget banget, Biru lahir, gue ngerokok, dan setiap gue balik ngerokok gue langsung cuci tangan, ganti baju, dan gue punya baju rokok sehari, ini baju buat gue ngerokok. Nah, sampai gue kayak gitu, sampai akhirnya gue kayak baca berita kayak yang ada anak 4 bulanan, pas lagi 4 bulanan banyak yang ngerokok dipeluk tiba-tiba lewat gitu ya. Gue akhirnya kayak, wah kayak gue nggak bisa kayak gini deh demi anak. Jadi ya sekali lagi nih statement closing dari kita, kalian berhak nggak suka sama Biru, atau berhak nggak suka, ya Biru aja lah, kalian berhak nggak suka sama Biru, tapi kita mohon juga dengan kerendahan hatinya, ya silakan omongin ke teman-teman kalian, silakan omongin ke saudara, ibu kalian kalau kalian nggak suka, tapi jangan dong taruh di platform sosial media. Dan omongan ini bukan ngancem, kita cuman cerita curhat, ngasih tahu dari awal kalau kita memang nggak bisa ngunci semua mood orang. Kalau abis ini kalian tetap ngatain Biru di sosial media, ya kita emang nggak bisa berbuat apa-apa ya. Itu juga ya apa yang bisa kita lakukan lah, masih kita datang sama polisi gitu kan, itu nggak akan terjadi. Oke, jadi kurang lebih bentar lagi bentar ya. Aku cuma kayak pengen ngasih penjelasan bahwa gue di sini, aku sama Niko itu ngejelasin dari A sampai Z itu bukan nyuruh kalian untuk punya anak, tapi ngejelasin kayak gimana perasaan kita, apa yang kita lalui, apa rules kita, tanpa maksud untuk menyinggung suatu komunitas manapun, tanpa menyinggung untuk ibu-ibu manapun yang melakukan apapun, itu nggak ada. Bahkan kita di sini juga nggak bermaksud untuk menyinggung orang-orang yang emang udah ngatain Biru, tapi kita lebih ke ngasih tauin aja apa hati kita gitu loh. Dan jadi ngasih tau juga kalau kemarinan ini kita sempat ada masalah soal orang yang bahkan ngasih opini tentang Biru, dan reaksi kita ini lumayan jelek. Reaksi dia lumayan jelek. Aku sebagai istrinya selalu, ya udah kalau kamu punya masalah itu adalah masalah aku juga. Kita ngaku, aku juga bilang sama dia itu adalah tindakan yang nggak baik atau nggak bagus, dan sebenarnya kita juga tahu kita nggak perlu dikasih dikte kita lakuin itu apa tujuannya segala macam. Yang lu pikirkan itu adalah benar, tujuan kita itu benar, sama kayak apa yang kalian pikirin. Tapi ya balik lagi, itu semua kita tuh udah enak gitu loh. Kita tuh kadang ada bad days gitu. Kita tahu kita public figure yang kalian semua sebut, atau influencer yang kalian sebut, kita punya power di sosial media, kita punya followers, kita bisa mengajak orang-orang, mengedukasi orang-orang. Jadi saat kita membenci seseorang, semua orang bisa ikut membenci dia. Kita paham akan hal itu, tapi intinya perbuatan kita yang kemarin itu, yang mungkin tahu kita emang itu nggak terpuji sama sekali, dan dulu kita emang suka juga melakukan hal itu. Tapi kalau aku sendiri semakin lama semakin sadar bahwa oke, gue nggak bisa nih kayak gini.
gue akan stop. Maksudnya gue pengen spread positivity lah gitu. Nyerang itu kalau misalnya ngatain gue pribadi atau segala macam ya mungkin gue merasa bersalah banget sih, cuma ya namanya anak, balik lagi ya, itu kita udah jelasin panjang lebar tadi. Kalau masih nggak masuk ke otak kalian ya mungkin kalian harus menunggu punya anak dulu biar ngerasain gimana gitu. Jadi apa kedepannya kita nggak usah ngupload video? Jeng 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 jeng.